Apakah menurut kamu, keberadaan kampung adat itu masih ada, meski di zaman modern seperti sekarang ini? Apa yang kamu bayangkan saat disebutkan nama kampung adat? Mari simak video pembelajaran materi bab 2 Bahasa Sunda kelas 9 ini, sampai selesai. Pada abad yang sudah serba modern ini, ternyata masih ada beberapa kampung adat yang masih bertahan sampai sekarang. Berbicara soal kampung adat, mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa disebut dengan nama kampung adat? Mari kita bahas sekarang. Secara garis besar kampung adat adalah sebuah kawasan, yang masih menjaga dan mempertahankan segala bentuk adat istiadat, hukum, dan aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur mereka. Setiap kampung adat, masih menjalankan segala tradisi dengan berbagai macam larangan dan pantrangan, dan di dalam masyarakat Sunda, disebut dengan istilah, pamali. Sehingga kondisi suatu kampung adat, masih banyak yang tidak tersentuh oleh budaya modern dan menyuguhkan suasana, yang asri dan pemandangan yang benar-benar indah. Kampung adat juga bisa dijadikan tempat wisata budaya dan wisata spiritual, karena memiliki norma dan aturan adat istiadat, yang dapat dijadikan dasar-dasar dalam kehidupan. Inilah beberapa kampung adat, yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Mari kita simak ulasan singkatnya, berikut ini. Kampung Adat Cigugur. Cigugur adalah sebuah desa di lereng Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan, yang berjarak sekitar 53 km dari kota Majalengka, dan kurang lebih 168 km dari kota Bandung. Upacara adat yang digelar setiap tahun adalah acara Serentahun. Ritual Serentahun itu sendiri mulai berlangsung sejak tanggal 18 Rayagung, dimulai dengan pembukaan pameran dokumentasi seni dan komoditi adat Jabar. Setiap hari dipertunjukkan pencak silat, nyiblung atau musik air, kesenian dari Dayak Krimun, suling rando, tarawelet, karinding, dan suling kumbang dari Baduy. Agama dan kepercayaan yang dianut sebagian besar penduduknya, adalah Sunda Wiwitan, atau Sunda Sejati, atau Sunda Asli, adalah agama atau kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau yang umum disebut dengan animisme dan dinamisme. Yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda, akan tetapi, ada sementara pihak yang berpendapat, bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme, yaitu di atas para dewata dan hyang dalam keyakinannya, terdapat Dewa Tunggal Tertinggi Maha Kuasa yang tak berwujud, yang disebut Sang Hyang Kersa, yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kampung Naga. Kampung Naga ini merupakan salah satu kampung adat yang berada di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung ini bermula saat seseorang bernama Singaprana diperintah oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru Neglasari. Beliau kemudian diberi julukan sebagai Sembah Dalem Singaparna, oleh masyarakat kampung setempat. Dalam pertapaannya, beliau mendapatkan petunjuk untuk mendiami tempat, yang saat ini disebut sebagai Kampung Naga. Saat ini, Kampung Naga juga menjadi objek kajian antropologi, tentang kehidupan masyarakat di Tanah Sunda, pada masa peralihan dari Hindu menuju Islam di wilayah Tatar Sunda. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, serta di sebelah barat Kampung Naga, dibatasi oleh hutan keramat, karena di dalam hutan tersebut, terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga, kurang lebih 30 km, sedangkan dari kota Garut jaraknya 26 km. Untuk menuju Kampung Naga, dari arah Jalan Raya Garut Tasikmalaya,
harus menuruni tangga, yang sudah ditembok, sampai ke tepi Sungai Ciulan, dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak, menyusuri Sungai Ciulan, sampai ke dalam Kampung Naga. Menurut data dari Desa Neglasari, bentuk permukaan tanah di Kampung Naga, berupa perbukitan, dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Luas tanah Kampung Naga yang ada, seluas 1,5 hektar, sebagian besar digunakan untuk perumahan, pekarangan, kolam, dan selebihnya digunakan untuk pertanian sawah yang dipanen 1 tahun 2 kali. Kampung Cirende. Secara geografis, Kampung Adat Cirende terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng dan Gunung Gajah Langu. Kampung Adat Cirende tersebut terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, mayoritas mata pencaharian mereka adalah, sebagaimana adat orang Sunda terdahulu, yaitu, bercocok tanam atau bertani. Jenis pertanian, yang ditekuni di kampung adat ini, yaitu bertani ketela. Kampung Adat Cirende sendiri, memiliki luas 64 hektar, terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Kepercayaan masyarakat Kampung Adat Cirende, masih memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan leluhurnya, yakni kepercayaan Sunda Wiwitan. Kegiatan adat yang rutin dilakukan adalah upacara Satu Suro, yang merupakan tradisi upacara sebagai ungkapan rasa syukur, kepada Sang Maha Pencipta, atas segala karunia dan nikmat yang telah diterima, berupa keberkahan hidup, kesehatan lahir dan batin, yang merupakan pemberian dari Sang Maha Pencipta, untuk kelangsungan hidup. Makanan pokok masyarakat adat Cirende sangat unik, yaitu berupa singkong, atau ketela, yang diolah menjadi makanan pokok. Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan suatu perkampungan, yang terdapat di dalam pulau, di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung Pulo ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu, lalu Mbah Dalem Arif Muhammad singgah di daerah ini, karena ia terpaksa mundur, sebab mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Sejak saat itu beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kampung Pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad, beserta kawan-kawannya, menetap di daerah Cangkuang, yaitu Kampung Pulo. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang pria. Oleh karena itu, di Kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan, masing-masing 3 buah rumah, di kiri dan di kanan, ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut, tidak boleh ditambah atau dikurangi, serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu, setelah itu harus meninggalkan rumah, dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. Kampung Adat Cipta Gelar Sukabumi. Kasepuhan Adat Cipta Gelar, adalah satu kampung adat yang masih memegang kuat adat dan tradisi, yang diturunkan sejak 640 tahun yang lalu. Kasepuhan ini dipimpin oleh seorang abah, yang diangkat berdasarkan keturunan, dan sudah berlangsung sejak tercatatnya kasepuhan ini dari tahun 1368. Secara administratif, Kampung Cipta Gelar berada di wilayah Dusun Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Jarak Kampung Cipta Gelar dari Desa Sirna Resmi 14 km, dari kota kecamatan 27 km, dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi 103 km dan dari Bandung 203 km ke arah barat. Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar, merupakan nama baru, untuk Kampung Cipta Rasa, sejak tahun 2001 sekitar bulan Juli,
Kampung Ciptarasa yang berasal dari Desa Simarasa melakukan hijrah wangsit ke Desa Simaresmi yang berjarak belasan kilometer. Di desa inilah, tepatnya di Desa Sukamulya, Aba Anom atau Bapak Encuk Sucipta sebagai puncak pimpinan kampung adat memberi nama Ciptagelar sebagai tempat pindahnya yang baru. Ciptagelar artinya terbuka atau pasrah. Kepindahan Kampung Ciptarasa ke Kampung Ciptagelar lebih disebabkan karena perintah leluhur yang disebut wangsit. Desa adat Ciptagelar sangat terbuka dengan wisatawan, baik domestik maupun asing. Penduduk warga desa mempunyai ciri khas yaitu bagi laki-laki memakai pakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam, sedangkan yang perempuan menggunakan kebaya Sunda yang sederhana. Ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat ini, diantaranya yaitu ritual ngasak, yaitu ritual yang dilaksanakan sebelum menanam padi. Ritual sapeng, yaitu ritual yang dilakukan 1 minggu setelah penanaman perdana padi. Ritual ngabukti, yaitu upacara pada saat padi pertama kali ditumbuk dan dimasak, dan ritual-ritual lainnya. Itulah beberapa ulasan tentang kampung-kampung adat yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kesan kalian tentang kampung adat yang ada? Dan dari sini kita mendapat pengetahuan baru tentang antropologi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya masih banyak kampung adat yang lainnya, namun tidak sempat dibahas dalam video ini. Silakan kalian searching di internet tentang kampung-kampung adat yang lainnya di Jawa Barat ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai, dan semoga bermanfaat.